Mantap juga seorang ketua habis dulu kita. Itu menurut gue ya nggak apa-apa, mau pakai konsep bagaimana juga asik-asik aja. Tapi target utamanya kalau kita sellingnya door to door, dalam arti kan lu kan tetap door to door dong. Ada door to doornya. Kita ke sekolah-sekolah kan. Menurut gua lebih baik lempar jaring daripada lu lempar jala. Iya. Lu lempar jala satu minggu lama. Pasti kadit. Ini gitu. Tapi kalau lu lempar jaring pasti dapat 1, 2, 3. Banyak ikan yang real. Lempar. 1, 2, 3. Soalnya gini mas, orang mau registrasi oke. Dari awal ya kita urutin sistem registrasinya. Maksudnya sekolah tahu informasinya gimana dengan kita undang email? Iya, kita awal door to door. Awal lagi nih door to door. Kita misalkan contoh kita punya data 200 sekolah. Iya, di bulan Maret misalkan. Itu di bulan Maret kita belum mengirim ke 200 sekolah itu door to door. Maksudnya sekolah. Baru setelah kita masuk ke beberapa sekolah, anggaplah di tanggal 28 Maret kita mengundang mereka untuk mempresentasikan apa yang sudah kita jelaskan di awal, lebih dalamnya, lebih kompleks itu ya. Cuma kita bisa tampilin aplikasinya, kita bisa tampilin ininya, kita bisa tampilin itu. Jadi yang udah kita post di awal ya masih warm lah, maksudnya masih hangat-hangat sebelum ganti bulan, sebelum dia kering, panasin lagi di aplikasi itu, di Zoom itu udah dipanasin di Zoom. Tinggal bagaimana kita 2 hari atau 3 hari ke depannya kita FO, kita follow up untuk dia masuk, mau kita beli. Itu udah beres gitu loh. Kalau pemikiran gue kayak Gue gitu. setuju mas, sekali aja mas, sekali aja. Sebulan sekali iya. Sekali aja. Sebulan sekali. Entah misalkan lu ketika ketemu dia langsung ketarik ya sikat. Jadi dia nggak usah undang ke Zoom. Cuma kita belum fix sih kalau kolaborasi sama Inovatif ini. Yang udah fix sama Flip udah fix kolaborasi sama Flip. Dari Flip kita ngambil cuan tuh mas, dari Flip. Dan itu apa ya? Pembayaran ya? Kita dapat cuan pembayarannya. Kita contoh gini, gue sekolah nih mas, bank sekolah misalkan anggaplah mau menggunakan, rata-rata sekolah jarang sih sampai menggunakan 3 bank, paling banyak tuh 2. Misalkan Mandiri dan BRI misalkan, tapi rata-rata pada 1. Misalnya yang BRI doang nih mas, lu sebagai orang tua, bank lu BCA atau lu Mandiri, beda bank dong, lu transfer 6,5, ya kan? Nah kita dengan Flip, lu nggak utang sama ya? Nah, GoPay. Hah? GoPay? Belum jauh. Pelan-pelan lu dari Flip dulu. Kayak jarang juga deh ibu-ibu pakai GoPay deh. Maksud gue untuk bayar. Oke ya. Pakai sih. Kan gue dia lebih pas utama itu lebih pakai banking mas utamanya. Iya, banking. Banknya sih. Iya, bank. GoPay kan juga sebagai jembatan. Iya. Masih pakai banking ya. Nah, gue pengen targetan gue sesar perusahaan-perusahaan bank nih mas. Ya gue pengen nanti dia tuh macam seperti kegiatan sesarnya apa namanya ya dengan menggunakan sistem kita, konsep kita, program kita gitu. Targetan gue BNI dulu nih. Oke. Jadi ini kirim perusahaan pakai BNI nih mas. Udah ada rekening perusahaan BNI. Tahu gue. Launching mas, orang aku punya A, B, C, D, itu kan lah proses bikin aplikasi. Ya dia bilang sih ke gua nggak sehari 2 hari. Ya. Untuk satu fitur kata dia itu perlu beberapa bulan. Gue pikir iya sih, toh penting berjalan dulu. Segini aja tuh udah keren karena beberapa kompetitor yang cuman ada untuk pembayaran, absensi sama pendaftaran itu udah laku banget. Gimana yang kayak punya kita lebih banyak, kita punya bank sekolah. Nah, itu yang gua pikir udah oke segini aja dulu cukup. Lanjut mulai. Gue ngejelasin dari soal prinsip dulu mas, sampai prinsip mas. Kalau dalam gue jadi tuh bikin beranda sekolah itu gue ngikutin dari undang-undang mas, undang-undang nomor 23 juga, benar-benar undang-undang pendidikan. Undang-undang pendidikan itu kan bahwa ngomongin setiap masyarakat itu bertanggung jawab mas atas pendidikan umat manusia, semua orang bertanggung jawab, dan semua orang mulai dari kecacatan fisik, orang disabilitas, orang-orang kekurangan mental, kemudian orang
apa sih namanya, punya masalah dalam sosial itu ekonomi, budaya dan lain-lainnya, itu berhak tetap mendapatkan pendidikan. Nah, target kita kan yatim piatu dan duafa, untuk fokus dalam memberdayakannya. Tetap kan kita kesana arahnya masuk ke dalam sosial. Benar. Dan itu diatur dalam undang-undang, itu semua orang bertanggung jawab mas, wajib untuk membantu dari umur 7 tahun sampai 15 tahun tuh, minimal dia sekolah. Nah kita kan mau menargetkan anak-anak duafa yatim piatu sekolah nih, dari bantuan subsidi yang kita punya sama donasi dari orang-orang. Kalau subsidi kan udah tersistem dari kita nih, emang dari kita nih yang mengeluarkan, meskipun itu nggak mengganggu dari revenue kita. Dan gue juga bikin donasi untuk orang-orang bahwa sadar ini tuh perlu untuk dibantu. Makanya kampanyenya kita bagusnya memang ya betul, kita ngurusin sosial. Kita jadi benar-benar harus campaign soal ini loh sejatinya ya, apa namanya, prinsip pendidikan tuh humanisasi, memanusiakan manusia. Itu yang jadi dasar gua. Nah fungsinya kan kalau tadi prinsipnya humanisasi, memanusiakan manusia, fungsinya kan mencerdaskan bangsa. Iya dong mas ya, fungsinya pendidikan kan mencerdaskan bangsa ya. Nah kayak kalau misalkan kita udah memanusiakan manusia, kita sekolahkan nih, biar apa? Biar mereka berdidik, terdidik mereka jadi pintar, minimal bisa membaca, menulis dan menghitung. Itu aja di dasarnya. Fungsinya mencerdaskan bangsa, makanya disebut terus melestarikan fungsi dengan inovasi mas. Kita mau melestarikan fungsi pendidikan tapi dengan inovasi teknologi, dengan kita minta bantuan bergotong royong orang, kita kolaborasi sama individu atau organisasi untuk semelek-meleknya melihat bahwa pendidikan tuh sangat penting sebagai fondasi negara. Untuk pendidikan tumbuh kan mas, ekonomi tumbuh. Betul. Lapangan pekerjaan tumbuh. Pengangguran minim. Kalau jadi kan bangsa terupgrade. Tapi tergantung kan. Kalau pekerja tergantung kan. Kalau apa mas? Kalau pekerja tergantung. Kalau pakai apa? Pekerjaan tergantung. Karena kan ada disebutkan di undang-undang juga kan. Tapi gue yang mana nih? Yang disebutkan di undang-undang kan bahwasannya kan memang ditargetkan satu perusahaan itu ada karyawan difabel. Oh itu mah iya. Tapi kan nyatanya enggak kan, nyatanya ada, tapi ada yang enggak kan gitu. Tapi kan mungkin dengan adanya ini kita bisa masuk corporate dengan bahwasanya ini orang-orang yang difabel pun punya skill, punya value, dia juga punya knowledge cukup untuk memang bisa membantu perkembangan perusahaan lu kan gitu. Minimal ini lah mas, masyarakat tuh udah nggak buta huruf, bisa baca, bisa menulis, kan itu fungsinya. Iya kan, minimal itu. Dan artinya kalau misalkan orang-orang semua bangsa atau bahkan orang-orang ini terupgrade, berpendidikan, mereka terdidik, ya kan istilahnya udah minim mas, orang yang untuk membantu dirinya sendiri ya, dia bisa lebih siap kan kalau punya pendidikan mas. Ya kan, secara sederhananya gitu ya kalau kita gambarin ya. Makanya mungkin tepat banget kalau kita bikin biasanya kewirausahaan sosial, karena pendidikan memang ngomongin sosial banget sih. Makanya gue bikin tagline-nya melestarikan fungsi dan inovasi, hashtag pendidikan bermutu. Nah pendidikan bermutu ini kan ini mas ya, coba kita masuk deh. Udah ada kolaborasi, gue nggak usah gue jelasin, udah paham. Ini strategi kita mas, relief, recovery, reform. Gue pakai 3 R ini. Karena gue lihat ini sebenarnya relief, recovery, reform itu program pemerintah Amerika tahun 30-an lah. Nama programnya ini mas, relief, recovery, reform. Gue pakai doang, tapi berbeda. Kalau mereka waktu itu pakai program ini untuk ekonomi, untuk pendidikan, pembangunan sosial atau pembangunan manusia. Relief, recovery, reform. Kalau relief secara arti kan apa ya, penyembuhan atau obat. Relief menolong dari orang-orang yang cemas dalam artian yang tadinya misalkan tingkat pelaporannya, supervisinya minim di lembaga pendidikan, kita support dengan sistem teknologi biar lebih cepat, lebih efisien. Jadi nggak perlu khawatir lagi nih kepala sekolah atau orang tua, berapa nilai anak gua ya, anak gua sekolah nggak hari ini ya. Gambar gitu kira-kira mas ya, sederhananya. Terus recovery itu kan berarti mengcover segala pekerjaan yang ada di lembaga pendidikan. Kita berusaha mengcover, karena selama ini mereka manual aja, masih menggunakan kertas. Ini banyak sih impactnya menggunakan kertas, dia ngeluarin kos, dan kertas itu juga hasil dari penebangan pohon tidak bersahabat dengan lingkungan alam. Saya kira begitu mas. Ya teknologi itu selamanya tidak buruk, artinya dengan adanya teknologi bisa berdampingan dengan kehidupan kita kan.
Jadi kita mau mengcover tuh pekerjaan operator sekolah, tata usaha sekolah, guru-guru, kepala sekolah, orang tua, biar lebih mudah aja, lebih cepat. Kira-kira gitu mas. Nah, reform ini artinya perubahan ya, atau apa namanya, pembaharuan. Nah, pembaharuan ini dalam artian gue bikin ekosistem di dunia pendidikan. Kan kalau misalkan gurunya hebat mas, gurunya terdidik, gurunya jago untuk mengajar, otomatis kan muridnya bakal lebih gampang juga memahami pelajaran. Kalau Ya. gurunya kreatif, inovatif, Paham. itu kan akarnya guru mas ya. Ya, akarnya. Ditambah memang lingkungan sekolah itu bersahabat, atau misalkan bersahabat dalam artian semuanya menyenangkan lah. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang ribet, mulai dari input ke administrasinya, prosesnya. Jadi output sampai outcome-nya enak. Gue bikin strategi ini karena gue pikir ini apa yang tepat untuk digunakan teknik preventive reform. Jadi ini strategi kita mas. Sebenarnya jadi ini juga kali ya, jadi kayak gue nggak tahu ya sejak kapan, tapi kayak jadi model ini loh mas. Kayak mulai tergeser gini mas. Dulu kan orang tuh bisa visi misi ya, visinya apa, misinya kan jelasin ya, cara untuk mencapai visinya ya. Nah sekarang beberapa juga orang nggak pakai istilah misi, dia pakai istilah strategi. Jadi visinya A, strateginya yang kayak gini gitu. Nah gue coba pakai yang strategi. Langsung dijabarkan. Iya, ini cover strategi. Ini visi kita mas, menjadi perusahaan sosial berbasis teknologi sebagai wadah dengan kepentingan. Gue yang ngejelasin lo ini ya, gue karena lu udah sedikit paham, tapi jadi gue agak sedikit penyampaian yang menurut lu perlu penting aja ya. Nah ini nilai-nilai beranda sekolah. Ini nilai-nilai ini mas, harapan gue menjadi apa ya, kayak acuan atau fondasi, kayak dasar kita lah mas menjalankan organisasi ini. Baik ini untuk internal. Hah? Iya. Iya. Iya kan? Iya kan? Lucu. Terus ada yang lucu. Pulang ya mas. Iya, udah lama dia di sini. Terus Iya ini untuk internal kita. Jadi itu gue pengen semua tim kita mas dan nanti karyawan kita menerapkan prinsip ini mas. Integritas, peduli, solusi, kolaborasi. Jadi ini value-value yang kita tanam untuk internal dan eksternal. Dalam artian kita bekerja berhadapan dengan klien, siapapun, stakeholder, kita menggunakan value ini, nilai ini, integritas, kita peduli, kita menemukan solusi dan kita siap berkolaborasi. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Ada pertanyaan Indonesia. Ini problem-problem yang gue pikir penting untuk dipikirkan, penting untuk segera diberikan solusi, penting juga untuk segera diperbaiki nih mas. Harus segera ditangani nih mas. Nggak boleh lama-lama nih. Kalau begini terus nggak macam-macam dengan kita. Kalau bisa baca sendiri sebegitu parahnya pendidikan kita mas. ya gue udah baca beberapa slide-nya. Next ya. Jadi intinya pelajar-pelajar kita atau siswa-siswa kita ini sangat rendah sekali ngomongin literasi dan numerisasi ini mas. Kita peringkat 74 deh dari negara loh. Ini menurut surveinya PISA ya. Tahun ini 85.000, tahun kemarin tahun lalu itu 137.000 mas. Total Yang putus sekolah dan nggak sekolah. Tahun ini lebih sedikit 87.000, tapi tahun sebelumnya tahun 2021 kemarin 137.000. Sekarang mendingan 85.000. Tapi tetap kan gunakan yang sedikit mas, 85.000 loh, banyak loh. Sedangkan kalau misalkan ini kita omongin bertentangan dengan undang-undang kan ngomongin wajib. Iya. Untuk berpendidikan umur 7 tahun sampai 15 tahun minimal sampai tingkat SMA lah. Nah, artinya juga pemerintah pun yang begitu kuat powernya untuk mengurus masa pendidikan tetap perlu bantuan orang, tetap perlu bantuan individu dan organisasi lain. Iya, orang dia sendiri udah bertahun-tahun masih begini, anggaran dia paling besar 10% dari APBN. Ya kita mau memberikan support dengan sistem donasi dan subsidi untuk biar anak-anak tuh bisa sekolah. Minimal biaya SPP-nya aja mas kita bantu dengan biaya donasi, dan orang-orang harus tahu nih mas untuk donasi dan plus subsidi yang kita tanam di aplikasi. Sistem subsidinya ini lebih dari 70% ruang kelas di setiap jenjang pendidikan kondisinya rusak. Ya gue tahu itu, kalau itu gue tahu. Bahkan pernah ada cerita
sekolah negeri cuman bikin 1 WC mas, 1 WC itu anggaran sampai 1 M lebih, 1 WC itu masuk di akal. Berarti artinya masuk begini Biasanya pakai AC aja, pakai bathtub. nggak masuk akal banget mas. Gue pikir anggaran sebenarnya juga dibilang cukup ya untuk kalau misalkan termanajemen dengan baik ya. Tapi kenapa sampai 70% loh nilai kondisi ruang kelas, kondisi infrastruktur sekolah nggak bagus. Sedangkan kan bentuk bagian dari pelayanan mas. Kan sekolah kan memberikan layanan pendidikan. Nah murid-murid itu kan yang diberikan layanan. Bayar nih mereka nih mahasiswa sekolah. Lalu secara pelayanan memberikan yang terbaik dong. Pelayanannya harus bermutu. Nah kan kita mau menghadirkan ini nih. Anak-anak bisa sekolah, anak-anak mendapatkan fasilitas sekolah, kenyamanan, segala macam, ruang kelasnya enak dan lain-lain. Itu maksud gua. Soal guru apa lagi? Banyak kasus. Ada yang guru bunuh diri gara-gara honorernya nggak turun-turun. Oh itu gue tahu beritanya. Ada juga guru ngebakar sekolah gara-gara selama gua lupa ya berapa tahun Nggak dibayar honorer. Iya tahu tuh yang bakar sekolah. sedangkan honorernya itu cuma 700.000 mas. Iya dia cuma minta uang 6 juta kalau kan berapa juta lagi Segituan. Itu kan berapa tahun tuh nggak dibayar tuh. Iya. Marah deh bakar sekolah. Iya tahu. Ada juga beberapa guru honorer yang terjerat sampai ratusan juta dari pinjol. Gara-gara kenapa? Nggak dibayar. Pinjol bangsat. Ada juga guru di Sulawesi curhat di sosial media gara-gara gaji 300.000 baru dibayar 4 bulan. Ketika dia curhat sosial media, mana cukup kebutuhan segini 300.000 buat sebulan. Dia curhat sosial media mas, dipecat sama kepala sekolahnya. Itu kan bukan menunjukkan pendidikan yang bermutu ya. Iya. Jauh dari kata bermutu. Karena dari gurunya aja nggak sejahtera. Nah, guru gimana mau mengajar fokus untuk mendidik anak-anak untuk meneruskan bangsa mas? Kalau dia untuk kebutuhan dia aja nggak diperdulikan atau nggak dilihat, nggak dilirik. Jadi prosperitinya atau kesejahteraannya minim. Dan guru-guru walaupun ada yang bilang guru itu pahlawan tanpa tanda jasa ya, memang dia benar pahlawan tanpa tanda jasa, tapi setidaknya jasa yang dia berikan itu setidaknya dia mengeluarkan keringat, mengeluarkan effort ya, setidak-tidaknya haknya dia, kebutuhan dia juga dipenuhi seharusnya karena profesi guru yang seminim-minimnya aja, entah dia buat makan, entah dia buat edukasi. Karena menurut gua dari biaya guru honorer aja kan emang kembali lagi ke yayasan masing-masing kan. Bagaimana kepentingan mereka dengan biaya segitu untuk bayar yayasan apa segala macam, tapi apa ya, kayak aneh aja, jauh sekali dengan slogannya guru pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi kayak memanfaatkannya, dia emang pahlawan tanpa tanda jasa ya, dia ngajar. Jadi bahasa kayak lu orang yang dibayar dengan seikhlasnya, tapi dengan seikhlasnya dia tuh kayak masa lu tenaga orang lu bayar seikhlasnya, walaupun memang nggak menutup kemungkinan ada yang memang dia hobinya ngajar, dia di base itu juga oke, paham kan gitu ya kan. Tapi kalau misalkan begitu nggak berbasis dengan yang namanya triple bottom line, yang triple dan profit kan, nggak sesuai jadinya. Nah sedangkan dilihat juga mas dari kompetensi guru, ini menurut Kemendikbud mas, dari guru-guru yang dites secara kompetensi untuk dapat 100 poin itu cuma mereka rata-rata guru cuma dapat 50 poin, setengahnya mas. Berarti kan kebanyakan belum berkompeten. Standar guru kalau kita ngomongin pak acuan ke pendidikan yang bagus di luar negeri ya, macam Jepang, Finlandia, mereka rata-rata guru minimal banget S1 S2 untuk guru loh mas. Ini di apalagi Finlandia S2, dan di Indonesia kita harus SMK aja kita udah bisa mengajar. Karena kenapa? Yang penting ada yang ngajar di sekolah mikir gitu, dan mau dibayar murah. Itu yang jadi penyakit. Dan yang impactnya siapa? Ya murid-muridnya. Jadi inputnya tuh udah salah dari awal. Jadi ya murid juga terima dengan apa adanya sih, kemampuan guru kan segitu doang. Ya guru dalam segitu aja kemampuannya. Dan itu kan nggak menunjukkan pelayanan yang bermutu mas, nggak menunjukkan pendidikan bermutu. benar Ya kalau kita mau pendidikan bermutu ya, sedangkan pendidikan yang bermutu itu jelas program dunia
program SDGs Sustainable Development Goals. Dan Indonesia salah satu negara yang setuju. Nah, gue ngeliat mas dari berbagai permasalahan di atas, ini gue identifikasi terletak masalah di input. Input itu kan bagian proses ininya ya, tahap awal untuk masuknya ya, administrasinya, memilihnya, siapanya, kemampuannya, gitu seperti itu. Kemampuan untuk memilih gurunya, kemampuan untuk memilih murid-muridnya, manajemennya, di inputnya nih gue liat masalahnya. Yang kedua prosesnya, proses mengeksekusi kegiatan aktivitas sekolah. Nah dari inputnya bermasalah, prosesnya bermasalah, kan dampaknya ke output pendidikan. Jadi outputnya, hasilnya ketika kegiatan belajar mengajarnya banyak faktor di input dan proses yang nggak oke, di outputnya juga nggak oke juga. Sehingga hasil akhirnya outcome-nya ketika mereka sudah hidup berdampingan dengan masyarakat, sudah lulus, yang akhirnya nggak ini mas, sirkulasi mereka untuk menjadi pribadi yang baik ya. Kita contoh gini, kalau misalkan kayak gue ini kan hasil didikan TK, SD, SMP, SMA, yang gue pikir memang sudah cukup mas. Jadi kan kalau misalkan sirkulasi gini mas, kalau misalkan pendidikannya oke, karakternya dibangun, budayanya oke, itu kan ketika mereka lulus kan mereka kan mengabdi juga mas, buat kepentingan negara sendiri atau kepentingan bangsanya yang sekarang kita lakukan nih. Ya, karena ada pengabdian. Ya kita lulus kan kita mau mengabdi ke negara kita bikin ini, itu bagian dari pendidikan ya, outcome pendidikan, jangka panjang pendidikan. Karena kita udah didik bagian sekarang nih, gue udah mampu, udah bisa, gue mau bikin sesuatu yang buat ngebantu banyak orang. Dengan ini kita yang rendah sekolah, salah satu bentuk outcome pendidikan ya. Karena bener ya, sesuai dengan tagline gue yang di LinkedIn gue, yang gue juga bilang kan, lu teachable. Itu gimana maksudnya teachable? Lu mau mengajar dan nanti untuk mengajar. Iya. Lu diajar, lu ketika diajar, lu akan mengajar nanti di kemudian hari. Entah lu mengajar dalam tanda konteks pengabdian, itu kan lu mengajarkan bahwasannya konteksnya banyak hal. Ini sebenarnya pendidikan salah nih, atau ini pendidikan ada yang kurang nih misalkan. Ya sekarang tugas lu udah bukan diajarin lagi, tapi bagaimana sekarang tugas lu yaitu mengajarkan, bahwasannya memberitahu atau memberikan info bahwasannya sebenarnya pendidikan itu ada yang kurang loh, ada yang nggak bagus loh. Nah muncullah suatu terobosan mungkin dari Belanda sekolah keluar, ini loh sebenarnya kita memberikan 1-2 info bahwasannya pendidikan di Indonesia itu sebenarnya seperti ini, adanya hal-hal seperti ini gitu. Kalau ngomongin output kan, output itu kan jangka pendeknya mas. Ketika mereka mungkin lulus dari SMK, mereka mau kuliah segala macam, nilainya minim segala macam, itu kan output dari pendidikan ya. Jangka pendeknya mereka akan seperti apa. Output kan jangka panjangnya nih, ketika sudah berdampingan dengan kehidupan masyarakat, akan menjadi apa dan seperti apa. Ini yang berdua akhirnya berdampak mempengaruhi output dan outcome, gara-gara input dan prosesnya yang oke. Kita mau hadir di sana mas. Yang pendidikan bermutu, pembangunan berkelanjutan, poin nomor 4 mas, dari 17 poin SDGs. Sedangkan pendidikan yang bermutu, yang tadi gue bilang mas, ya program pemerintahan dunia dan semua negara kan sepakat negara-negara yang tergabung dalam SDGs ya. Kalau misalkan ngomong secara filosofis mas, pendidikan bermutu adalah suatu pandangan yang didasarkan pada filosofis mutu nih mas, yang terkandung dalam manajemen mutu terpadu MMT, suatu sistem manajemen yang mendayagunakan sumber-sumber kualitas yang ada dalam organisasi sekolah, berarti melalui tahapan-tahapan manajemen secara terkendali untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara efektif dan efisien. Karena kan sekolah kan tadi gue bilang mas, kan pelayanan pendidikan, orang-orang bayar sekolah itu pendidikannya mas. Ataupun misalkan gini, oke lah nggak bayar atau gratis kayak negeri dan lain-lain, tapi mereka tetap sebagai organisasi pelayanan, pelayanan masyarakat, kan tetap pelayanan pendidikan, macam-macamnya kayak misalnya puskesmas, pelayanan kesehatan, tetap meskipun ya tetap harus profesional, pelayanan harus baik, harus ramah, kira-kira begitu mas ya. Kualitasnya harus jelas, harus ada gurunya, ada kelasnya, ada bangkunya, ada mejanya gitu, ada papan tulisnya, ada buku yang nyaman lah buat si peserta pendidikan itu. Jadi intinya
selanjutnya, dan itu pun lembaga pendidikan atau organisasi yang terus di sini, mereka itu memanfaatkan kualitas dan kuantitas yang ada di lembaga pendidikan, memanfaatkan gurunya, operator, itu semuanya lah, SDM-nya dimanfaatkan kan dengan baik. Nah, dengan catatan ketika ada bahan atau tools sesuatu yang bisa dimanfaatkan, macam aplikasi kita Beranda Sekolah, ya dimanfaatkan. Kalau itu memang lebih cepat, lebih baik, biar lebih efisien dan hasilnya biar efektif kan gitu kira-kira Mas ya. Kalau ngomong secara filosofis ya, bermutu, bukan bermutu. Nah, pemerintah pun juga bertargetkan tuh Indonesia menargetkan pembangunan pendidikan nasional pada tahun 2030 dengan menjamin kualitas pendidikan yang inklusif. Inklusif berarti dalam artian semua orang itu tuh berhak sekolah atau berhak mendapatkan pendidikan inklusif Mas, dengan status siapapun ya. Kemudian merata dalam artian ini pendidikan yang sama rata, yang adil pokoknya. Yang adil, yang misalnya pendidikan di sana misalkan belum oke, belum terbangun, ya kita support, kita bantu. Karena apa? Karena ada gini ya, karena ada berita juga, bukan berita, karena ada beberapa isu juga yang bahwasannya di bagian timur negara kita tuh pendidikannya kurang, ya nggak merata ya, nggak merata. Makanya akhirnya sekarang gini, Universitas Cendrawasih aja Uncen di negeri, tapi urutan nomor sekian daripada kampus-kampus negeri di Jakarta, di Jawa, di Kalimantan. Begitu ya, emang banyak beberapa kampus negeri di Papua, tapi itu dosen-dosennya pun juga rata-rata kebanyakan ya. Gue nggak tahu banyak apa enggaknya, tapi dari luar juga gitu loh. Dan akhirnya masyarakat Papua pun yang mendapatkan pendidikan cukup, dia lari ke Pulau Jawa. Karena katanya di kampus gue sendiri ada. Mungkin di kampus gue banyak. Di kampus juga ada, di Malang juga ada gitu kan. Tapi muncul tuh kegiatan-kegiatan kira orang-orang timur separatis ketika dia nongkrong apa segala macam kan kayak gitu. Nah, terus yang terakhir Mas, dia tuh ada pemerintah tuh targetan tuh dia Mas, inklusif, merata, dan pendidikan sepanjang hayat. Dalam arti dengan sepanjang hayat itu ya ketika orang itu sudah tidak sekolah atau sudah lulus, tetap bisa mengakses pendidikan Mas, itu lebih mudah. Entah kami mereka mau belajar apa, tentang apa, ada ininya loh, ada medianya Mas. Nah, memang next time gue ke depan Beranda Sekolah ini mau dibikin seperti itu Mas. Jadi contoh gini, kita ntar ada bagian buku-buku macam e-book dan bank soal atau bank soal untuk menjadi proses media sebagai media untuk menjadikan teman-teman yang udah lulus tapi tetap mau belajar Mas, untuk baca-baca buku, ibu-ibu di situ, kemudian bank soal untuk tes yang latihan seperti itu ke depannya. Kan sudah tanya pemerintah kan inklusif, semuanya berhak mendapatkan pendidikan merata, tidak memandang siapa organisasi pendidikannya, terakhir sepanjang hayat. Apa yang diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu? Ini kalau gue ngeliat Mas ya, dari semua problem ternyata nih, dari 5 gear ini, 5 roda ini atau 5 gear, kalau misalkan satu nggak muter, cacat, atau nggak cepat, atau nggak masif outputnya. Mulai dari regulasi, keuangan, pertanian, institusi, teknik operasional, regulasi. Pertama kurangnya penegakan. Jelas regulasinya udah oke banget Mas. Regulasi pemerintah, undang-undang udah ada segala macam dan lain-lain. Tapi sampai sekarang kita melihat ya, katanya itu cuma sebagai tulisan aja di kertas. Hanya sebagai bahasa kasar gini. Gue ngesain proker gue nih. Ya udah, entah jalan pegawai bodo amat. Kayak di himpunan kan begitu. Zaman-zaman kita organisasi, kita bikin program. Regulasi begini, nyata yang jalan kagak, ada yang jalan tapi kebanyakan kagak. Terus yang kedua ya, regulasi yang tidak terkoordinasi dengan pengembangan. Ya menurut gue memang undang-undang itu bukan kayak kitab suci ya, yang selamanya nggak bisa dirubah ya. Jadi ketika sudah tidak efektif, sudah tidak cocok dengan bisa dirubah. Bisa dirubah, maksud gue dia harus sesuai juga. Jadi regulasi yang menurut gue nggak terkoordinasi dengan pengembangan sekarang. Kemudian yang kedua, keuangan, penggunaan yang tidak efisien. Jelas Mas, APBN paling gede 20% untuk pendidikan untuk Kemendikbud, tapi nggak efisien, penggunaannya nggak jelas, nggak terlapor dengan baik menurut gue Mas. Meskipun memang di website Kemendikbud ada tuh untuk regional Jakarta sekian, Jawa sekian, Sumatera sekian, masuk ke tahap sampai ke tingkat
paling terkecil nih mas, sampai ke tingkat dinas pendidikan paling bawah, Daerah. sampai daerah. Nah ketika masuk kan kita bentuk laporannya yang tadi gue bilang, ada yang bikin kamar mandi yang 1 M, bayangin aja mas. Ada bathtub. Yang begitu cuma harusnya. Jadi kerannya shower. Nah, kan nggak efisien penggunaannya ya. Terus tidak adanya data transparansi, nggak transparan. Lu beli cuma 20.000, lu bilang 50.000, Iya. bisa banget lu, ya kan? Nah keuangan juga maksud gua bentuk bagian dari support sistem untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu ya, karena kalau kita keuangannya oke, contoh gini, kan banyak mas anak-anak guru-guru nggak sesuai nih mas, anak-anak misalkan nggak sekolah karena memang masalah ekonomi, meskipun nggak semua anak karena ekonomi ya, mungkin ada karena budaya, politik dan lain-lainnya, tapi kan yang kita lihat kebanyakan sekarang ekonomi menjadi number one. Nah ketika teman-teman masyarakat publik mau berdonasi, mau memberikan bantuannya untuk bergotong royong, berkolaborasi untuk membiayain minimal donasi seberapa pun, kalau dibagikan gini di korporat kan, gue mau disebut pintar di korporat buat kita targetan sama kerjasama sama korporat. Ini gue sensor dah. Oh, kita nggak ada dari. Anggap Gue karyawan. sensor tadi. Oke. Anggap karyawan. Oke deh. Kan Apa ngomong aja kan rakyat terus sensor. Indonesia kan ada 260 juta sekian lah mas ya kan, rakyat Indonesia. Anggaplah usia produktif yang sudah berpenghasilan, anggaplah ada 50 juta orang deh. Enggak dari setengahnya, cuma 50 juta orang. Dari 260 juta cuma 50 juta mas. Seandainya mas 50 juta karyawan yang pada bekerja, mereka setiap bulannya nih mas berdonasi Rp1.000 aja mas, Rp1.000 setiap bulan untuk pengabdian, untuk pembangunan manusia, pembangunan sosial, untuk anak-anak sekolah, untuk guru-guru pelatihan biar berkompeten, dan gaji-gaji guru Rp1.000 aja. Rp1.000 kalau kita kalikan 50 juta orang mas, tau nggak berapa mas sebulan ya? 50 M. Rp1.000 cuma satu orang. Menurut 50 miliar mas sebulan. Seandainya ini setiap bulan terus berjalan mas, kan bagus untuk pendidikan. Ngomongin keuangan pendidikan. Sekarang begini mas, lu karyawan misalkan digaji, anggaplah gaji lu kan 5 juta, anggap aja ya 5 juta dong gaji lu. Ketika lu dipotong setiap bulan untuk keterangan donasi pembangunan sosial untuk guru dan anak-anak kurang mampu, yatim piatu dan duafa, Rp1.000 dong mas, potong mas. Lu ikhlas nggak atau rela nggak? Lu merasa keberatan nggak? Rp1.000 aja. Karena kalau dari sisi gue pribadi enggak, karena otomatis gue gak punya anak. Iya dong, gue gak punya anak, gue gak punya keluarga, dan mungkin itu nanti juga bisa akan berdampak buat anak gue di pendidikan anak gue. Setuju. Ya kan, maksud gue mungkin kalau orang yang nggak sependapat mungkin kan dia ada faktor-faktor tertentu. Tapi Rp1.000 doang mas. iya, itu kan kalau dari pikiran gua kan mungkin karena gua pasti punya regenerasi. Terus gua tahu sebenarnya pendidikan tuh kurangnya di sini. Ya menurut gue ya nggak salah harus Rp1.000 karena ketika nanti lu sumbangkan Rp1.000 itu dikalikan dengan contoh satu perusahaan aja, misalkan ada 100 karyawan itu kan udah berapa gitu kan, itu baru kita hitung satu korporat yang menyumbang gitu kan. Tapi kalau kita hitungkan dengan minimal 5 atau 20 korporat yang ada di Jakarta aja misalkan, itu kan bisa juga untuk regenerasi. Misalkan si korporat di korporat B dia punya anak ataupun dia punya regenerasi dia untuk pendidikan sekolah yang bermutu, untuk jenjang karir anaknya juga, karena kadang kan jenjang karir kan dilihatkan dari pertama pendidikan ya kan. Kalau pendidikan oke ya pasti karir si anak lu bukan otomatis pasti bakal terjamin juga mutu karirnya dia gitu ya. Karena gue pikir begini mas, kalau misalkan pendidikan kita oke, bangsa kita bakal maju mas, orang orang pada pinter. Iya. Dan misalkan biaya 50 miliar ini setiap bulannya dimanfaatkan untuk anak-anak, untuk guru, dan untuk sekolah yang pembangunannya belum oke. Untuk sarana dan prasarananya mas, dibuatin ke sana dan terlapor, semua jelas. Biaya ini untuk sini, itu semua terupdate tuh, jelas. Setiap bulannya ada datanya, terlapor. Bagus mas, dan ini sama sekali nggak kita ambil. Jadi lu pengalaman udah HRD, lu kan ngomongin payroll, ngomongin gaji dan lain-lain.
kerja nggak sih mas? Ngomongin gaji karyawan. Misalkan lu pasiennya lu ke karyawan lu dikerja potongannya BPJS lu pasti sekian persen ya. Iya, BPJS ada. Kemudian apalagi itu misalkan ngomongin PP apa? PP 21. Ya PP 21 potong berapa persen? Misalkan selirin dia misalnya ada 7 juta kan 7 juta sekian, kita tiba-tiba nerimanya cuma 7 juta bersih. Iya. Kan kira-kira gitu mas ya. Nah, ketika ditambahkan 1.000 lagi mas untuk pendidikan yang nanti diberikan laporan melalui email dan melalui aplikasi kita ada. Lu sebagai hari misalkan mas ketika diminta untuk potongan kayak gitu untuk karyawan lu gimana? Ya gue welcome karena Welcome, dengan pemikiran seperti ini. Jadi kalau kita nggak tahu bagaimana pemikiran orang luar sana gitu, mungkin caranya ya akan kita harus masih untuk memberitahukan bahwasanya pendidikan seperti ini. Nah, tadi nyambung juga tuh sama partisipasi pemangku kepentingan. Nah, pemangku kepentingan ini nggak cuma di lingkungan sekolah mas, tapi pemangku kepentingan secara luas atau masyarakat. Kalau semua terkoordinasi, semua berkolaborasi, jadi mas Indonesia. Iya, karena pemangku kepentingan pendidikan itu sebenarnya bukan hanya pemerintahan, bukan hanya dari sektor pendidikan, tapi pemangku kepentingan pendidikan itu pertama orang tua sendiri. Ya lu udah wajib untuk mengembangkan pendidikan anak lu, tapi ada faktornya. Ekonomi mungkin, atau ada faktor lain, entah misalkan ada sosial politiknya atau ada apanya, kita nggak tahu gitu. Tapi kalau dari sudut pandang gue ya oke. Nah ini kalau gue mas bahasa kita pada sekolah ya, sudah biar besar juga biar nantinya nyampainya oke. Bonus di sini pemangku kepentingan itu biasanya pemangku kepentingan untuk sekolah. Tapi kalau ada keterangan kayak pemangku kepentingan secara luas berarti untuk masyarakat. Sebenarnya gue tambahin pemangku kepentingan secara luas buat semuanya nih mas, semua di organisasi pendidikan, masyarakat biasa dan lain-lain. Tidak terkoordinasi, sulitnya akses untuk berkontribusi. Selama ini mau berkontribusi mas dengan kayak ada program begini, ini kayak gini. Kan kita nggak ada wadahnya mas. Mau gimana kita mau dengan kita cuma mau punya Rp1.000, gue mau ikutan dong, cuma kecil, tapi paling enggak gue ikutan gitu. Kan nggak ada wadahnya, belum ada wadahnya. Sedangkan kita bisa .com itu cakupan untuk pendidikan untuk banyak aspek. Ya. Ya dan dia nggak segmented ya. Ya. Nah terus kemudian juga terakhir institusi ini organisasi. Bincang-bincang nih sama Rizal Hamdan, mantap. Kita ditunggu aja di YouTube gue. Perihal apa aja? Kasih power untuk pendidikan yang bermutu di Indonesia. Ah mantap. Ntar lu bisa download aja aplikasinya di Play Store. Di bulan Maret. Di mana? Di bulan Maret bisa di-download secara bebas untuk publik di bulan Maret di Play Store. Nama aplikasinya apa aja? Beranda Sekolah. Mantap. Nanti gue kasih link websitenya sama Instagramnya. Bisa ngeliat ya. Oke, bye.